Halo semuanya, jumpa lagi di channel EduHome. Kali ini yang menjadi topik bahasan kita adalah tentang seleksi CPNS. Apakah memang ada seleksi CPNS di tahun 2020 atau mungkin di tahun 2021? Tentu berita tentang seleksi CPNS adalah sebuah berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia karena banyak orang yang sangat mendambakan menjadi ASN. Ya, kita tahu bersama tahun 2020 tinggal 3 bulan kurang lebih gitu, dan kemungkinan untuk adanya rekrutmen CPNS di tahun 2020 adalah sebuah hal yang sangat mustahil, boleh dibilang seperti itu. Tetapi apakah memang ada rekrutmen di tahun 2021? Kita akan lihat bersama berdasarkan pernyataan-pernyataan dari pihak pemerintah, baik itu lembaga terkait atau kemudian kementerian-kementerian terkait yang mendukung tentang berita seleksi CPNS di tahun 2021. Oke, kita akan lihat nanti dari berbagai media-media online-nya. Simak terus videonya. Oke, yang pertama yang kita lihat adalah dari laman kompas.com, ya. Ini tentang berita yang berjudul 2021 akan ada rekrutmen CPNS lagi, ini kata BKN. Nah, dalam berita ini dimuat bahwa di sini dikatakan kebijakan ada atau tidaknya formasi ASN tahun 2021 masih dalam proses pembahasan. Ini dikatakan oleh Aris Windianto sebagai Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian di BKN. Tentu ini kita ketahui bersama bahwa pelaksana dari rekrutmen CPNS itu sendiri adalah Badan Kepegawaian Negara. Nah, sedangkan yang menjadi pemutus ada tidaknya CPNS di tahun itu, ya tentunya adalah pemerintah diwakili oleh Kementerian Kemenpan RB. So, kita lihat di berita selanjutnya, masih dari kompas.com. Di sini dikatakan bahwa pemerintah akan kembali buka CPNS tahun 2021. Ini adalah berita tanggal 28 Agustus tahun 2020. Dalam hal ini dikatakan Menpan RB langsung mengatakan bahwa tahun depan sudah kita sepakati ada pengadaan 1 juta guru, kemudian pengadaan bidan, perawat, dokter, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh PU, dan semuanya harus ada. Ini dikatakan oleh Cahyokumolo di dalam peresmian Mall Pelayanan Publik di Solo, Jawa Tengah, ya, bulan Agustus kemarin. Oke, mendukung pernyataan ini kita lihat lagi dari website berita yang lain, yaitu di tempo.co, ya. Di sini dikatakan, lagi-lagi dikatakan Kemenpan RB sebut buka penerimaan 1 juta CPNS di 2021. Ini berita dimuat di tanggal 14 Oktober 2020 dan pernyataannya masih berkaitan dengan pernyataan dari yang sebelumnya, ya. Dan di sini dikatakan, kita coba lihat. Cahyokumolo mengatakan penerimaan CPNS ini menjadi penting di masa krisis kesehatan, bukan hanya karena adanya pandemi COVID-19, namun juga mengenai tingginya angka stunting dan kematian ibu anak. Nah, ini dikatakan oleh Cahyokumolo di Makassar, tanggal 14 Oktober 2020. Dikatakan di sini penerimaan CPNS 2021 1 juta dulu. Ini penting sebab soal stunting yang masih sangat tinggi. Oke. Nah, kita lihat lagi di berita yang lain, ya. Kali ini kita lihat dari website republika.co.id. Lagi-lagi judulnya mirip, ya. Ini
berita dimuat di tanggal 15 Oktober 2020, dikatakan bahwa kuota CPNS tahun 2021 itu sekitar 1 juta. Nah, saya pikir ini menjadi bukti bahwa memang di tahun 2021 itu sudah kemungkinan besar ada rekrutmen CPNS. So, saya pikir yuk persiapkan dengan baik karena masih ada waktu sekitar 1 tahun lagi untuk mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa mendapatkan satu buah kesempatan menjadi ASN. Oke? Sejalan dengan ini, memperkuat pernyataan-pernyataan dari website berita sebelumnya, kita lihat dari laman detik.com. Di sini dikatakan BKN tagih formasi CPNS 2021 ke Pemda, soroti layanan digital saat pandemi. Nah, di sini dikatakan bahwa seleksi calon pegawai negeri sipil bakal dibuka kembali pada 2021. Pemerintah daerah diminta untuk mengajukan formasi yang dibutuhkan kepada pemerintah pusat. Nah, ini adalah pernyataan dari Kepala BKN Bima Haryawibisana bahwa dia mengatakan di sini memastikan berapa kebutuhan PNS pada seleksi CPNS 2021 mendatang. Pemerintah pusat mesti menghitung dari ajuan formasi yang diajukan Pemda. Nah, dari beberapa berita ini saling berkaitan satu sama lain. Tentunya ini menjadi harapan baru bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang sangat berkeinginan untuk lulus menjadi seorang ASN. Ya, oke. Dalam berita ini pemerintah sudah menagih formasi, berarti seyogianya sudah ada keputusan, boleh kita bilangkan 60 atau mungkin sudah 70% akan ada rekrutmen CPNS di tahun 2021. Nah, ada beberapa pemerintahan kota atau pemerintah kabupaten yang sudah memberikan usulan formasi CPNS-nya. Salah satunya dari Pemkot Makassar, dikutip dari sindonews.com, dikatakan di sini Pemkot Makassar usul 778 formasi CPNS di tahun 2021. Nah, dalam berita ini dikatakan berdasarkan data yang dihimpun, khusus tenaga medis ada 231 formasi yang diusulkan. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan usulan pada CPNS 2019 lalu yang hanya berkisar 36 formasi. Nah, ini dikatakan oleh Kepala PLT, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Makassar. Ya, jadi ada beberapa kota dan mungkin kabupaten yang sudah memberikan formasinya. Ini yang pertama. Kita lihat di yang kedua dari Jawa Pos. Kabupaten Pasuruan mengusulkan 543 formasi CPNS di tahun 2021. Ini dimuat di Jawa Pos 11 Oktober 2020. Oke, kemudian kita lihat lagi dari Bulungan, ya, Bulungan usul 235 formasi untuk seleksi CPNS 2021. Oke, kemudian kita lihat yang berikut. Ada lagi pemerintah kota Mataram ajukan 400 formasi CPNS 2021. Ini dimuat di tanggal 8 Oktober 2020 di suarantb.com. Kemudian yang terakhir yang bisa kita buatkan dalam video ini, yang berikut adalah pemerintah kota Probolinggo ajukan 300 formasi CPNS tahun 2021. Nah, dari semua berita ini sudah ada BKN yang menagih formasi, kemudian sudah ada pemerintah kota yang sudah memberikan usulan formasi CPNS 2021, adalah sebuah
berita baik bagi kita yang menunggu-nunggu informasi CPNS ini. So, bagi teman-teman, yuk kita belajar lebih baik, lebih giat lagi untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik di CPNS 2021 nanti, dan harapannya adalah lulus menjadi seorang ASN di tahun 2021. Amin. Oke, sampai di sini dulu video kita. Semoga ini menjadi video yang membantu teman-teman, meyakinkan teman-teman untuk belajar mulai dari sekarang. Sampai di sini, terima kasih atas dukungan dari teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.